Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Zaki Adarasa dengan NIM 22305111108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman jurnal yang saya buat untuk memenuhi tugas pengolahan citra digital. Di sini saya mengambil judul tentang pengolahan citra digital untuk mendeteksi kesalahan kerja mesin industri dengan metode learning vector quantization. Selanjutnya ada pengertian pengolahan citra digital dalam industri. Pengolahan citra digital banyak digunakan dalam berbagai bidang. Hal ini untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan dengan cara menganalisis video atau gambar. Selain itu, pengolahan citra digital digunakan dalam mengambil keputusan. Dunia industri pemanfaatan teknologi mesin industri yang merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam upaya memudahkan pekerjaan manusia. Suatu mesin industri tidak terlepas dari kesalahan kerja yang dapat menghambat proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi industri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan kerja mesin industri dengan menggunakan data video pergerakan mesin industri yang direkam menggunakan kamera webcam. Selanjutnya ada penelitian yang berbasis pengolahan citra digital dan penerapan algoritma klasifikasi. Field Programmable Gate Array atau bisa disingkat FPGA yang meningkatkan kecepatan sistem. Hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja sistem yang baik dan mampu memberikan hasil deteksi secara keseluruhan. Penelitian juga dilakukan oleh Gaud dan Borkar. Mereka melakukan penelitian untuk mendeteksi kesalahan mesin berputar menggunakan analisis orbit poros dan image processing. Kesalahan ini deteksi menggunakan plot yang dimiliki oleh poros tengah. Orbit melingkar menyatakan bahwa mesin dalam kondisi baik. Orbit elips menggambarkan bahwa mungkin ada ketidakseimbangan dalam mesin. Setiap orbit acak menggambarkan bahwa mungkin ada fondasi longgar di mesin. Orbit berbentuk lingkaran atau elipsoid dapat menggambar ketidaksejajaran di dalam mesin. Dengan cara ini, berbagai kesalahan dapat diidentifikasi dan menelusuri jalur orbit poros menggunakan video atau prosesan gambar. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan cara yang diusulkan mampu mendeteksi kesalahan mesin dalam berputar. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama itu oleh 4 orang, maaf. Yang pertama itu ada Omar Faruk. Omar Faruk melakukan penelitian untuk mendeteksi kesalahan perhatikan pada papan sirkuit. Program ini melakukan pemeriksaan kesalahan pada papan sirkuit yang diuji dengan menggunakan data yang direkam oleh perangkat lunak administrator. Perangkat lunak operator juga membaca data setiap papan sirkuit dan catatan pengujian yang dilakukan di database. Penelitian ini menggunakan metode Euclidean Direction Control Algorithm. Hasil pengujian yang dilakukan pada 100 kartu yang diselesaikan di laboratorium lead bank elektronik menunjukkan bahwa prosedur analisis dilakukan dengan akurasi paling sedikit itu 87%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Heri Setiawan dan Eko. Mereka melakukan penelitian berbasis computer vision yang berkaitan dengan identifikasi urat nadi untuk digunakan pada sistem biometrik. Hasil penelitian menerangkan bahwa setiap individu memiliki pola bentuk urat nadi yang berbeda dan memiliki bentuk yang unik. Pada ekstraksi fitur dengan menggunakan metode simetri fase, hal ini untuk memisahkan urat nadi dengan bagian lain dari telapak tangan sebanyak 470 sampel. Gambar urat nadi tersebut digunakan untuk tahap identifikasi dengan menggunakan metode klasifikasi LVQ-NN. Setelah memperoleh hasil akurasi mencapai 94% dari total sampel. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh UWG melakukan penelitian berbasis komputer vision untuk menentukan kisaran harga apel dengan klasifikasi warna apel dengan menggunakan LVQ-NN untuk membagi apel menjadi 3 tingkatan. Selanjutnya ada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari beberapa penelitian telah dilakukan tersebut dengan tingkat presentasi keberhasilan tinggi. Penulisan
mempertimbangkan untuk menggunakan algoritma LVQNN. Algoritma ini bertujuan untuk mendapatkan nilai terdekat terhadap bagian kelas vektor untuk meminimalkan kesalahan pada proses klasifikasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri pergerakan mesin industri yang akan diklasifikasi dalam beberapa kelas yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu pergerakan mesin dalam keadaan salah dan kondisi mesin dalam keadaan normal. Dalam penelitian ini, mesin industri yang digunakan sebagai objek adalah prototipe mesin industri robot arm. Proses pengolahan informasi dari gambar dalam konsep computer vision dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu processing, ekstraksi fitur, dan identifikasi. Penelitian ini juga akan mengikuti 3 tahap tersebut. Selanjutnya ada proses pengolahan informasi dari gambar dalam konsep computer vision. Yang pertama itu adalah processing. Processing dilakukan dengan mengubah ukuran citra menjadi lebih kecil agar mampu mengurangi penggunaan memori dan mempercepat proses eksekusi. Tahap selanjutnya hasil citra RGB dikonversi menjadi citra grayscale dan dilakukan segmentasi dengan cara merubah citra grayscale menjadi citra biner. Hal ini menggunakan metode thresholding serta melakukan operasi morfologi untuk mengurangi noise pada citra. Yang kedua ada ekstraksi, fitur dengan cara mengubah biner menjadi data vektor. Yang ketiga ada identifikasi, itu mengklarifikasi karakteristik data vektor menggunakan algoritma learning vector quantization sehingga diperoleh arsitektur jaringan. Hasil pelatihan disimpan dan digunakan untuk tahap pengujian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mencari pengaruh suatu tindakan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Batasan masalah dapat dilakukan dengan melakukan studi literatur, studi lapangan, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya ada preprocessing. Pertama itu yang dilakukan dalam processing adalah memperkecil ukuran citra sebesar 10% dari nilai citra asli. Kemudian merubah citra RGB menjadi citra grayscale dengan persamaan Y sama dengan 0,299R ditambah 0,587G ditambah 0,144B. Yang kedua adalah merubah citra grayscale menjadi citra biner dengan metode thresholding. Pada penelitian ini, nilai thresholding ditentukan sebesar 128 per 256 atau sebesar 0,5. Adapun persamaan untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Seperti yang dilihat di bawah ini. Terus Y sama dengan 1, Y lebih besar dari threshold 0, otherwise. Selanjutnya, yang ketiga adalah citra biner. Hasil metode thresholding biasanya memiliki banyak noise. Untuk menghilangkan noise pada citra digunakan operasi morfologi berupa area opening. Persamaan operasi morfologi citra dapat dilihat pada persamaan A kuadrat B sama dengan seperti yang dilihat. Oh ya, selanjutnya ini ada seluruh hasil dari tahapan processing dapat dilihat di gambar ini. A, B, C, D. Selanjutnya ada data description. Proses pengambilan data dilakukan dengan menempatkan kamera webcam beresolusi 15MP dengan ukuran video 864 x 480 pixel dalam posisi statis sejauh 50 cm dari objek. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah prototipe mesin industri robot arm. Pada tahapan ini, hasil dari akuisisi citra berupa 2 video kondisi gerakannya, yaitu gerakan mesin industri pada saat bekerja
dengan kondisi benar berdurasi 45 detik untuk data latih dan 29 detik untuk data uji. Sedangkan untuk video gerak mesin industri pada saat bekerja dalam kondisi salah berdurasi 18 detik untuk data latih dan 11 detik untuk data uji. 1883 frame untuk data latih yang terdiri dari 1361 frame data untuk kondisi benar dan 522 frame data untuk kondisi salah. Selanjutnya ada fitur extraction. Ekstraksi fitur merupakan proses pemilihan ciri yang unik dari data yang diproses pada tahapan ini. Cerita ini hasil diprocessing berupa citra binar yang memiliki metrik berukuran 48 kali 87 dikonversi menjadi metrik vektor 4176 kali 1. Kemudian untuk mendapatkan ciri nilai vektor digabungkan dengan total jumlah data yaitu sebanyak 1883 frame sehingga mendapatkan matriks baru berukuran 4176 kali 1883. Kemudian matriks baru tersebut digunakan sebagai inputan untuk pelatihan menggunakan LVKNN. Selanjutnya ada classification net identification. Data vektor yang dihasilkan dari ekstraksi fitur dijadikan sebagai data inputan yang diolah sehingga diperoleh suatu kelas. Pada tahapan ini dilakukan proses pelatihan dan proses pengujian menggunakan algoritma LVK versi 1. Proses pelatihan dilakukan menggunakan data latih yang telah diekstraksi sebelum untuk berbeda antara gerak salah dengan gerak benar. Setelah itu melakukan evaluasi untuk mengetahui nilai akurasi dan membandingkan hasil keluaran dan target proses berikutnya adalah proses pengujian. Pada proses ini, data yang dihasilkan dari pelatihan akan digunakan untuk memetakan data ujian sehingga diproses data keluaran dan tahap selanjutnya diberi tanda label. Sedangkan LVK versi 2 memperkenalkan neuron runner up, di mana vektor bobot neuron pemenang dan neuron runner up akan diperbarui. Namun pada pengaplikasian algoritma LVK versi 1 lebih banyak digunakan daripada LVK versi 2. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan LVK versi 1, adapun model dari LVKNN secara umum dapat dilihat pada gambar 3. Algoritma LVK memiliki konsep dasar untuk mengukur jarak vektor input terdekat dengan neuron kompetitif. Berikut ada struktur LVKNN. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini telah mengimplementasikan pengolahan citra digital sebagai representasi dari konsep computer vision dengan menggunakan algoritma learning vector quantization neural network. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan kerja mesin industri processing yang dilakukan untuk mengubah citra sehingga lebih mudah untuk digunakan. Setelah itu, data vektor tersebut dilatih dengan menggunakan algoritma LVKNN. Penambahan studi kasus seperti menggunakan mesin industri secara real patut untuk kembali diuji cobakan. Mengingat hasil deteksi pada penelitian dengan menggunakan prototipe robot arm, akan dikembangkan sistemnya lebih lanjut yang bertujuan untuk mendeteksi secara real time pada video monitoring. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengertian, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.